Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik bagi kita semua. Kali ini kami akan menceritakan kisah salah seorang tokoh dari bangsa Arab yang juga merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Utsman bin Affan. Dia adalah anak dari Affan bin Abu Ash Arwa binti Quriz bin Robi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam, karena ia masuk Islam pada awal penyebarannya oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut dengan As-Sabiquna al-Awwalun. Utsman bin Affan juga merupakan sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya, juga dermawan. Utsman menikahi dua putri Rasulullah, karena itu ia dijuluki sebagai pemilik dua cahaya atau Zunnurain. Namun kedua istri beliau tersebut meninggal dunia karena sakit. Ketika itu, umat Islam mendapatkan tekanan dan permusuhan dari orang-orang kafir karena ajarannya sangat bertentangan dengan kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Sehingga Rasulullah pun mengeluarkan perintah hijrah untuk menghindari siksaan yang terus dilakukan kepada kaum muslimin. Utsman bin Affan telah melewati masa-masa itu. Ia pernah hijrah sebanyak 2 kali, yaitu ke Habasyah dan Madinah. Utsman adalah sosok yang sangat pemalu dan sangat menjaga kehormatannya. Pernah suatu ketika, ia berkunjung ke kediaman Rasulullah SAW. Sebelum Utsman masuk, beliau tampak merapikan pakaian seolah-olah akan ada tamu kehormatan yang akan datang. Setelah Utsman pulang, Fatimah, putri Rasulullah, menanyakan perihal tersebut kepada ayahnya. "Ayah, mengapa saat Umar dan Abu Bakar masuk, engkau biasa-biasa saja, tapi saat Utsman masuk, engkau duduk dan merapikan pakaian?" Rasulullah pun menjawab, "Wahai Fatimah, bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya?" Begitulah Utsman, pribadinya yang penuh kehormatan, sampai membuat malaikat malu kepadanya. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang kaya yang tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Pernah suatu ketika, Madinah sedang dilanda kemarau panjang. Saat itu, air bersih sangat sulit didapatkan. Satu-satunya sumber air hanyalah dari sumur milik seorang Yahudi yang mematok harga cukup mahal untuk airnya. Pemilik sumur tersebut bahkan mengurangi volume air yang diberikan kepada pembeli. Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, Rasulullah merasa sedih, lalu bersabda, "Barang siapa yang membeli air sumur ini untuk kepentingan umat Islam, maka baginya syurga." Begitu Utsman mendengar apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ia langsung bergegas karena tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Utsman pergi menemui orang Yahudi tersebut dan membeli sumurnya. Harga yang ditetapkan oleh pemilik sumur tersebut sangat tinggi, sebesar 12.000 dirham. Namun, Utsman tetap membelinya dengan sistem bergantian. Hari ini sumur menjadi milik Utsman, hari berikutnya milik orang Yahudi, hari berikutnya lagi menjadi milik Utsman, dan seterusnya. Ketika tiba giliran sumur menjadi milik Utsman, ia mengizinkan umat Islam dan seluruh penduduk mengambil airnya secara gratis. Ketika giliran orang Yahudi, tak seorang pun datang untuk membeli airnya. Dengan terpaksa, orang Yahudi menjual separuh hak sumur miliknya untuk Utsman agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, sumur tersebut menjadi milik Utsman sepenuhnya. Ia mewakafkan sumur tersebut. Semua orang boleh memanfaatkannya, termasuk Yahudi pemilik lama. Setelah diwakafkan, sekitar sumur tumbuh beberapa pohon kurma yang terus bertambah hingga 1.550 pohon. Kemudian, Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kebun kurma tersebut. Setengah dari keuntungan yang didapat disalurkan untuk yatim dan fakir miskin. Setengahnya lagi disimpan dalam bentuk rekening atas nama Utsman bin Affan.
Kegiatan dagang tersebut terus berlanjut hingga uang yang ada cukup untuk membeli sebidang tanah luas dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat di dekat Masjid Nabawi. Setengah dari keuntungannya didapatkan, tetap disedekahkan, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan ditabung atas nama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memang sudah wafat lebih dari 1.400 tahun silam, tetapi rekening bank atas namanya masih tetap terjaga hingga kini. Menjelang Perang Tabuk, Utsman menyedekahkan hartanya tanpa takut merasa miskin meskipun saat itu sedang masa paceklik. Ia juga menginfakkan kurang lebih 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Utsman menjadi penasihat khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menggantikan posisinya. Menjelang wafatnya, Khalifah Umar menunjuk 6 orang sahabat untuk menjadi calon khalifah selanjutnya. Mereka adalah Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Semua setuju menjadikan Utsman bin Affan sebagai pengganti Khalifah Umar. Di masa pemerintahan Khalifah Utsman, seorang sahabat bernama Hudzaifah mendapati adanya perbedaan susunan ayat-ayat Al-Quran dan cara membaca kaum muslimin. Lalu Hudzaifah pergi menemui Khalifah Utsman dan melaporkan hasil temuannya. "Wahai Amirul Mukminin, aku telah menemukan perbedaan dalam menyusun ayat-ayat Al-Quran serta cara membacanya pada kaum muslimin. Aku khawatir hal ini akan menimbulkan perpecahan suatu saat nanti." Mendengar laporan yang dibawa oleh Hudzaifah, Utsman membentuk sebuah tim khusus untuk membukukan Al-Quran, menulis ulang, serta menyatukan kembali sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, agar kelak kaum muslimin tidak berpecah belah dan berselisih dalam membaca ayat-ayatnya. Setelah mushaf atau lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar disatukan, tim yang telah dibentuk oleh Khalifah Utsman langsung melaksanakan tugasnya. Mushaf yang telah dibukukan itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Hingga kini, mushaf tersebutlah yang dijadikan rujukan oleh kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Utsman bin Affan wafat pada usia hampir 82 tahun. Seorang munafik yang memiliki niat jahat secara diam-diam membunuhnya. Itu tadi kisah singkat Khalifah ketiga yang luar biasa, dengan segala kebaikan dan kedermawaan serta jasa-jasanya untuk kaum muslimin. Sangatlah pantas apabila Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.